mengganggu orang yang kena musibah. Supaya apa? Supaya tidak sabar. Kita dapat musibah itu kan macam-macam. Ada musibah pribadi, ada musibah keluarga, ada musibah perusahaan, ada musibah ya sampai ke partai, ya, sampai ke bangsa, negara, itu bisa dapat musibah. Cobaan kita itu macam-macam. Nah, terutama cobaan diri sendiri lah ya. Cobaan diri sendiri, entah sakit, entah nggak dapat pekerjaan, atau musibah keluarga, meninggal anak, atau anak sakit-sakitan, istri cerewet, hutang di mana-mana, kerjaan nggak ada. Apalagi tuh debt collector, pinjol, ngejar-ngejar terus, tahu pinjol? Pinjaman online ya. Nah, sampai banyak nggak tahan, akhirnya apa ya? Bunuh diri. Siapa yang mengganggu kita seperti itu? Si Zalla itu, siapa namanya? Si Wasin ini. Kalau kita dapat musibah, wajarlah, namanya manusia itu kita lagi shock. Nah, kita shock, kaget begitu, biasa kalau kita kaget. Nah, tapi sepintar-pintarnya orang beriman ketika dapat musibah, dia bisa mengembalikan itu kepada Allah. Sehingga diajarkan doa kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan berikanlah yang terbaik lagi buatku daripada yang sebelumnya. Nah, ini doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah meninggal suaminya. Nah, pas meninggal suaminya, Nabi pun memberikan ajaran doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Nah, setelah Ummu Salamah membaca doa ini, jadi doa ini dibaca pertama kali ya dapat musibah. Jangan sudah 2 hari, 3 hari sudah hilang sabarnya, sudah tenang baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mujarab. Doa ini dibaca waktu pertama inda sidmatil ula, ketika goncangan pertama. Sabar, kita bisa menahan di situ, baca doa, maka Allah akan berikan pahala kepada kita yang besar dan Allah akan memberikan kepada kita yang lebih baik daripada yang pertama. Nah, kata Ummu Salamah, setelah aku membaca doa ini pada saat suamiku meninggal, aku baca doa itu dan berjalanlah waktu sampai selesai iddahku dan Nabi pun melamar diriku. Ternyata aku mendapatkan suami yang lebih baik daripada suamiku yang pertama. Padahal kemarin-kemarin waktu suamiku meninggal, aku berkata, tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali Abu Salamah, kecuali suamiku. Tapi setelah aku membaca doa ini, selesai iddahku, Nabi pun melamarku. Dan ternyata yang aku dapatkan suami yang lebih baik daripada semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sunnah membaca doa itu sambil bersabar. Tapi kalau orang tidak bersabar, maka dia akan marah, benci dengan Allah Ta'ala, tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala, dan jauh untuk membaca doa itu. Dan ancaman dosa besar bagi orang yang tidak menerima takdir Allah Ta'ala itu. Nah, apalagi sampai kalau meninggal ya, kalau ada meninggal keluarga sampai merobek-robek baju, itu perempuan biasanya. Perempuan sampai merobek-robek baju, mengacak-ngacak rambut, bergulung-gulung di tanah, itu tidak boleh. Dosa seperti itu. Kalau menangis nggak apa-apa, menangis sedih nggak apa-apa. Anak Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia yang bernama Ibrahim, meninggal, Nabi menangis di pangkuan itu. Ibrahim di pangkuan Nabi menangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, ini air mata dumu'ur rahmah, ini air mata kasih sayang dari Allah Ta'ala. Artinya kalau kita merasa kehilangan, itu nggak apa-apa kita menangis. Wajarlah menangis, namanya juga manusia. Nah, tapi yang tidak boleh itu kalau tidak terima dengan ridho tadi.
Nah, bentuk salah satu tidak menerima takdir Allah Ta'ala pada saat kematian adalah satu, merobek-robek baju. Itu sering dilakukan sama perempuan-perempuan terutama. Yang kedua apa lagi? Mengacak-ngacak rambut. Yang ketiga apa? Begulung-gulung di tanah. Begulung-gulung di tanah. Perempuan itu terkadang dia begitu, tidak tahan. Ya, tidak tahan begitu. Saya pernah mendapati perempuan seperti itu, tapi dulu waktu saya masih kecil. Masih tinggal di Pasar Baru, teman saya bermain, masih kecil, mungkin lebih kecil, ya kayak kecil anak itu, siapa nama yang paling kecil itu? Lebih kecil lagi, saya masih kecil juga, belum sekolah SD lagi. Jadi mainan begitu, tiba-tiba teman ini hilang, ndak ikut main lagi. Nah, kemudian keluarganya si anak ini masuk WC, masuk kamar mandi, dan ketika masuk kamar mandi, teman saya yang masih kecil itu, dia apa bahasa Banjar itu, tengkulup atau tengkulup, apa bahasa anunya, masuk ke dalam bak, kepalanya berdahulu, baknya kecil, kepalanya berdahulu, akhirnya di atas. Anak kecil nggak ngerti, kecil daripada anak itu lagi. Mungkin nggak bisa berenang atau apa karena baknya kecil juga, sampai mati dia. Nggak ada yang tahu pas meninggal itu. Nah, ketika keluarganya yang besar masuk dalam WC, ngelihat kaki ke atas, apa ini? Langsung teriak dia. Diangkat itu saya punya, masih ingat tuh, ingatan saya masih kecil. Diangkat teman saya ini kecil, masih kecil. Ditiup-tiup dia apa, disedot mulut ini. Nggak mau juga keluar airnya. Kan sudah lama, kakinya sudah pucat begitu. Biar orang pukul pakai bantal ini, apa namanya? Punggungnya. Dipukul pakai bantal. Nggak juga mau keluarnya, digoncang-goncang ini, nggak mau, mati sudah. Nah, kemudian keluarganya ini nyuruh teman saya yang agak besaran, kakaknya yang mati itu, katanya panggil mamamu di pasar. Mamanya kan jualan. Nah, panggil mamamu di pasar. Akhirnya teman saya yang agak besar ini manggil mamanya di pasar. Namanya masih kecil, polosnya. Dia bilang, mama, adek mati, mak. Adek mati katanya. Adek mati. Kaget mamanya di Pasar Baru tuh. Langsung pulang ke rumah, melihat anaknya mati begitu, langsung robek-robek baju, kemudian apa ngaranya nih, bekacak-kacak rambut, bekacak rambut sampai begulung-gulung di tanah. Oh, saya masih ingat tuh ngeliat. Ya karena nggak tahan dengan cobaan itu. Kaget, namanya kaget kan, mau bagaimana lagi? Mana magnetnya? Ala kulli hal seperti itu. Nah, kaget dia. Ini salah satu bentuk tidak terima takdir Allah Ta'ala. Nah, siapa yang menggoda itu? Itu yang menggoda tadi namanya wasin. Wasin. Sebentar. Dua sudah ya. Kemudian yang ketiga, wa amma a'wanun. Nah, ini banyak ini. Fahuwa sahibus sultan. Adapun si a'wan, tugasnya adalah mempengaruhi pejabat. Sultan ini pejabat. Untuk apa? Untuk berbuat zalim kepada rakyatnya. Ya. Apalagi untuk ya sekarang ini apa ya? Bahasa kitanya menipu rakyat, apa namanya itu? KKN. Apalagi itu namanya korupsi. Nah ya, KKN itu apa ya? Korupsi, koalisi apa? Bahari namanya itu ya. Ya itulah. Apa juga nyebutnya aja KKN, cuman kalau singkatannya nggak paham itu. Nah, apa? Nepotisme. Nah, intinya seperti itu tuh KKN tadi. Zalim dengan rakyatnya, ini pejabat-pejabat. Kok bisa begitu? Ya tadi, ini adalah godaan daripada si a'wan. Tugasnya itu. Apa saja kita menjabat, dari tingkat yang paling kecil ya RT lah sampai ke presiden.
Baiklah ya. 3. Kemudian yang keempat, wa amma haffafun fahuwa sahibus syarab. Adapun si affaf ini adalah tugasnya untuk mengganggu para peminum. Syarab bahasa kita ya, peminum, pemabok. Para pemabok. Jadi si affaf ini selalu menggoda. Makanya ya kalau orang yang pemabok ini dia itu kecanduan. Kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Nah, si affaf ini yang hafaf, bukan affaf ya, hafaf yang menggoda ini. Yang selalu membisikin ini enak, ini mantap, ini bagus.